Assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi sama saya The Endut, tentunya di channel YouTube ini, The Endut Lovers. Baik, video kali ini juga sama seperti video-video sebelumnya, yaitu tentang tugas. Nah, seperti biasa, kalau misalnya kita sudah berkaitan dengan tugas, kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang, yuk kenalan. Perkenalkan, nama saya Leni Elvina, NIM 1802184. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Video kali ini merupakan syarat pemenuhan tugas atau UTS dengan mata kuliah Dasar-dasar Neurologi yang dibimbing langsung dengan dosen Raudah Faradilah, MPD. Baik, di sini Denut akan menjelaskan tentang dasar-dasar neurologi. Seperti yang telah Denut katakan tadi, bahwa Denut akan menjelaskan tentang dasar-dasar neurologi. Denut akan menjelaskan dulu nih tentang apa sih itu neurologi. Jadi, neurologi adalah sebuah kalimat tentunya yang terdiri dari dua kata. Jadi yang berawal dari kata neuron dan logi atau logos, yang mana neuron itu sendiri artinya adalah syaraf, sedangkan logos itu adalah ilmu. Jadi neurologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem syaraf dan apa-apa saja yang mempengaruhinya. Yang baru dikatakan yaitu kita akan belajar tentang syaraf. Jadi Dedek mau tanya nih, syaraf itu apa sih sebenarnya? Jadi syaraf itu adalah unit atau organ sel terkecil yang ada dalam tubuh kita. Jadi syaraf itu tersusun menjadi sistem syaraf. Jadi sistem syaraf ada karena adanya sel syaraf. Ngomong-ngomong tentang syaraf, sebenarnya syaraf itu seperti apa ya kira-kira? Nah, kurang lebih sistem syaraf kita itu berbentuk seperti ini. Struktur sel syaraf itu sendiri terdiri dari yang pertama kita punya yang namanya akson. Nah, akson ini bertanggung jawab untuk mengirim sinyal atau impuls-impuls dari sel syaraf yang satu ke sel syaraf berikutnya, yang akan berakhir pada bagian otot maupun organ. Yang kedua, kita punya yang namanya dendrit. Dendrit ini berfungsi atau bertanggung jawab dalam penerimaan impuls, baik itu yang berawal dari organ, otot maupun otot. Ya, kita punya yang namanya badan sel. Karena badan sel ini bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan dari neuron-neuron tersebut. Yang selanjutnya kita ada yang namanya selubung mielit, yang mana selubung mielit ini bertanggung jawab untuk menghantarkan impuls-impuls yang masuk dari dendrit dan akson. Jadi, berkumpulnya sel-sel syaraf akan membentuk yang namanya sistem syaraf. Jadi sistem syaraf adalah gabungan dari sel-sel syaraf, yang mana sistem syaraf ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada sistem syaraf pusat atau yang disingkat dengan SST. Nah, sistem syaraf pusat ini terdapat di bagian otak dan sumsum tulang belakang, yang mana sistem syaraf ini dilindungi oleh seperti sumsum tulang belakang itu dilindungi oleh sebuah cairan yang bernama cerebrospinal. Nah, jadi cerebrospinal adalah cairan yang melindungi syaraf di bagian sumsum tulang belakang, dan juga dilindungi lagi oleh tulang-tulang yang berada di sistem tulang belakang ini, di sumsum tulang belakang. Kemudian kalau untuk otak sendiri dilindungi oleh yang namanya tengkorak. Dan yang kedua, kita punya yang namanya sistem syaraf tepi atau biasa disingkat dengan SST. Sistem syaraf tepi berada di seluruh tubuh kita selain yang berada di sistem syaraf pusat. Intinya, sistem syaraf tepi adalah sistem syaraf yang berada di seluruh tubuh selain yang berada di otak atau sumsum tulang belakang. Yang ketiga, ada sistem syaraf otonom atau syaraf tak sadar.
Gimana sih maksudnya saraf tak sadar? Nah, waktu kalian menonton video ini, apakah kalian sedang menghitung helaan napas? Atau mungkin kalian sedang menghitung detak jantung kalian? Tentu tidak dong. Nah, itu adalah salah satu contoh dari sistem syaraf otonom atau syaraf tak sadar. Setelah tadi kita belajar tentang saraf atau neurologi, sekarang kita beralih ke otak atau bagian dari otak. Nah, jadi otak kita itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada cerebrum atau otak besar. Nah, jadi namanya juga otak besar ya. Jadi otak besar ini itu terdiri dari 2 bagian lagi. Yang pertama ada bagian otak kanan dan kedua bagian otak kiri. Nah, kedua bagian otak ini bekerja secara hemisfer atau menyilang. Jadi bagian otak sebelah kiri itu berfungsi atau bertugas untuk mengatur kerja tubuh bagian sebelah kanan, dan bagian otak sebelah kanan berfungsi untuk mengatur sistem tubuh sebelah kiri. Dan jadi otak kita ini juga memiliki 4 bagian lagi atau 4 lobus. Nah, yang pertama itu adalah lobus frontalis. Teman-teman bisa lihat sendiri yang bagian warna kuning itu. Jadi lobus frontalis adalah bagian otak yang besar dan letaknya itu berada di depan, seperti ini kira-kira di sini. Nah, jadi lobus atau fungsi dari lobus frontalis ini adalah untuk menjaga, mengontrol atau mengendalikan gerakan tubuh kita, kemudian melakukan perencanaan, terus melakukan penilaian. Dan yang kedua ada lobus occipital. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di gambar. Itu lobus occipital ada di bagian belakang kita, bagian otak belakang. Dan fungsi lobus occipital ini adalah untuk membantu kita memahami objek atau sesuatu yang kita lihat itu melalui indera atau indera penglihatan kita. Dan juga fungsinya itu untuk membantu kita memahami sebuah arti kata atau arti tulisan, seperti itu. Ketiga, kita itu ada lobus temporal. Teman-teman bisa lihat sendiri, lobus temporal itu adalah 2 bagian otak ya, dia itu ada kanan dan kiri, dan letaknya itu sejajar di bagian telinga. Kurang lebihnya itu dia tuh adanya di sini ya. Dan fungsi dari lobus temporal ini adalah untuk dia itu bertanggung jawab terhadap fungsi pendengaran kita, kemudian memori atau ingatan kita, dan juga emosi atau emosi kita lah ya. Keempat ada lobus parietal, yang mana lobus parietal ini itu seperti teman-teman bisa lihat di gambar warna hijau ya. Jadi lobus parietal itu terletak di bagian belakang lobus frontal atau lobus yang letaknya di sini. Kan kalau lobus frontal tadi itu letaknya di sini, dan lobus parietal letaknya di belakangnya. Dan fungsi dari lobus parietal ini adalah untuk melakukan penafsiran dari bagian otak lain, dan melakukan penafsiran juga dari itu sentuhan, gerakan tubuh maupun motorik halus. Seperti yang tadi sudah Dendut jelaskan bahwa otak besar itu terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian otak kanan dan otak kiri. Nah, jadi fungsi dari otak kanan ini itu lebih kepada keindahan, estetika atau seni, lebih ke kreatifan. Nah, jadi buat bunda-bunda nih yang anaknya itu suka bernyanyi, suka menari, suka bermain musik, suka menggambar, suka pokoknya yang kesenian lah, itu bunda-bunda kembangin aja terus bakat anaknya ya, karena siapa tahu nanti dia bisa berkembang seperti itu ya. Intinya bagian otak kanan ini itu dia itu bersifat lebih ke kesenian, seperti itu tadi contohnya. Kemudian yang kedua itu ada bagian otak sebelah kiri. Bagian otak sebelah kiri ini tuh biasanya lebih ke berpikir logis atau logika. Oke, kita lanjut yang kedua. Bagian otak yang kedua adalah cerebellum atau otak kecil, yang mana cerebellum itu letaknya ada di bagian belakang, yaitu bagian belakang, atau teman-teman bisa lihat sendiri di gambar ya. Yang mana fungsi dari cerebellum ini adalah untuk mengatur sikap atau posisi tubuh kita, menjaga keseimbangan tubuh kita, dan melakukan pengkoordinasian antara otot dengan gerakan tubuh, dan juga melakukan hal-hal yang telah dipelajari seperti menulis, mengunci pintu atau membuka pintu, dan lainnya. Kita lanjut ke bagian otak yang ketiga, yaitu ada brain system atau batang otak, yang mana letak
otaknya bisa teman-teman lihat sendiri, itu ada bagian-bagian lagi. Yang mana bagian yang pertama itu ada namanya mesencephalon. Nah, jadi mesencephalon ini itu ada di bagian penghubung antara otak besar dengan otak kecil. Juga berfungsi untuk mengatur gerakan mata, pupil, gerakan tubuh, dan fungsi pendengaran. Yang kedua itu ada syaraf oblong mata, yang mana atau medula oblong mata, yang mana medula oblong mata ini adalah awal dari syaraf tulang belakang dan fungsinya itu untuk mengatur detak jantung, siklus udara, pernafasan, dan pencernaan. Yang ketiga itu ada pons, yang mana pons ini itu disebut juga sebagai pemancar data yang fungsinya itu untuk mengontrol atau mengendalikan fungsi tidur kita atau mengatur jadwal tidur atau gerakan kita saat tidur. Yang keempat yaitu ada limbic system atau sistem limbik yang teman-teman bisa lihat sendiri gambarnya. Nah, jadi sistem limbik atau limbic system ini hanya terdapat pada otak mamalia saja, dan di dalamnya itu terdiri dari talamus, hipotalamus, kemudian amigdala, hipokampus, dan korteks limbix yang fungsinya itu untuk mengatur perasaan kita, baik itu rasa haus, rasa lapar, rasa senang, rasa sedih, dan lainnya. Kita membahas tentang syaraf, juga otak dengan bagian-bagiannya. Kali ini kita akan membahas yang berbeda, yaitu tentang plastisitas otak dan apa-apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi plastisitas otak. Untuk kata plastisitas itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu plastikos, yang artinya adalah membentuk. Dan untuk definisi plastisitas otak itu adalah plastisitas otak atau bahasa lainnya itu ada neuroplasticity atau neuroplastisitas, yang mana artinya adalah kemampuan otak untuk melakukan reorganisasi dalam adanya interkoneksi pada saraf baru. Maksudnya, plastisitas otak atau neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk melakukan reorganisasi atau pembaharuan atau penyesuaian diri atau adaptasi terhadap adanya perubahan-perubahan seperti penerimaan syaraf baru, perubahan yang terjadi pada organisasi otak, atau perubahan-perubahan pada sistem saraf. Biasanya plastisitas otak terjadi pada saat pertumbuhan dan perkembangan dari sistem saraf itu sendiri. Kalau begitu, apa-apa saja sih faktor yang dapat mempengaruhi plastisitas otak? Yang pertama itu ada faktor internal, seperti genetik atau faktor prenatal. Dan kenapa sih faktor prenatal itu dapat mempengaruhi plastisitas otak? Tentu saja karena faktor prenatal itu kan faktor yang terjadi saat bayi itu dalam kandungan. Nah, kondisi ibu hamil itu sangat menentukan proses terjadinya plastisitas otak pada anak ini. Seperti ibu yang kurang menjaga kesehatannya, ibu yang suka emosian, kemudian ibu yang suka mengkonsumsi minum-minuman keras atau zat-zat berbahaya, itu akan sangat mempengaruhi faktor plastisitas otak anak, karena masuknya neuron-neuron baru yang bersifat negatif seperti minum-minuman keras itu akan sangat merusak neuron atau saraf-saraf yang terjadi pada anak, sehingga saraf-saraf itu sangat merusak atau bisa membuat tumbuh kembang otak itu menjadi terhambat, seperti anak mulai lemah dalam kandungan, kemudian anak bisa terjadi juga seperti perkembangan yang lain itu tidak berkembang. Contoh seperti seharusnya usia sekian bulan janin itu sudah membentuk seperti sudah terlihat kepalanya, sudah terlihat badannya, tapi karena
kondisi ibu yang kurang merawat janin, jadi perkembangan tersebut tidak terjadi pada anak. Kedua, atau faktor yang kedua itu ada jendela peluang atau bisa disebut juga dengan faktor neonatal. Kenapa faktor neonatal ini atau faktor bayi setelah lahir ini dapat mempengaruhi plastisitas otak? Karena seperti yang tadi Deni sudah menjelaskan ya, bahwa keadaan bayi setelah lahir itu sangat berpengaruh dari kita sebagai orang tuanya. Dan bila tadi di faktor neonatal atau faktor sebelum lahir, bayi tidak ada gangguan apapun, tidak ada hambatan apapun, maka bayi lahir dengan banyak sekali sel saraf atau banyak sekali neuron, bisa sampai 100 miliar neuron. Tapi setelah lahir, nah, anak itu lahir seperti kertas putih yang tadi Deni jelaskan. Kita sebagai orang tua yang akan mencoret-coret kertas putih itu, baik itu dengan coretan yang indah kah, bagus kah, atau bahkan coretan yang hancur seperti itu. Jadi di faktor setelah kelahiran atau faktor neonatal ini kenapa bisa sangat berpengaruh? Karena disinilah adalah masa-masa emas bagi anak atau biasa disebut dengan golden age, yang mana itu paling tepat untuk kita terus merangsang dan menstimulusnya itu usia 0 sampai dengan 3 tahun. Jadi saat usia 0 sampai 3 tahun ini atau di masa keemasan golden age anak ini itu dia semua sistem syarafnya itu sudah sangat aktif. Dari mulai dia, bahkan anak sejak dalam kandungan saja sudah bisa mendengar, apalagi setelah dia dilahirkan ya. Cuman emang sistem pendengarnya itu belum secara sempurna. Tapi bila kita sering menstimulusnya dengan memanggilnya anakku, sayangku, atau kita biasa menstimulus dia dengan memanggil umi gitu. Nah, dengan gerakan bibir kita, anak juga bisa mendengar, dan seiring dengan berjalannya waktu, anak juga bisa melihat gerakan mulut kita, dan anak juga bisa mengikut perkataan, walaupun mungkin yang dia bisa ucapkan hanya mi, tapi maksud dari perkataan dia adalah umi, seperti itu. Jadi semakin sering kita menstimulus atau memberi rangsangan, maka akan selalu muncul neuron-neuron baru dalam sistem syaraf anak. Nah, jadi kalau misalnya nih bunda pendiam di rumah, kemudian anak nggak dibebaskan untuk bermain, misal untuk di rumah saja mungkin dia itu ingin tengkurap dan merangkak ke sana kemari, tidak diperbolehkan, takut anak itu nanti akan terantuk, atau misalnya nanti takut anaknya itu jatuh, seperti itu bisa menjadi penghambat bagi stimulus atau sistem syaraf anak, karena tidak masuk tuh syaraf atau neuron-neuron baru. Kan kalau misalnya anak itu melakukan kesalahan, seperti kalau misalnya dia jalan terus dia itu menginjak sebuah benda yang roll, seperti misalnya ada balok seperti balok yang berbentuk lingkaran, dia injak, itu kan bisa ngelundung, dia jatuh. Itu adalah sebuah stimulus atau respon bagi dia, yang mana kalau misalnya kita menginjak benda yang bentuknya itu balok panjang dan bulat, dia akan bergelinding sehingga kita yang menginjaknya dapat terjatuh. Anak belajar dari situ. Ataupun mungkin contoh lainnya seperti belajar makan sendiri. Kalau bunda selalu menyuapi dia, nggak memberi kebebasan dia untuk mencoba makan sendiri, maka nggak ada tuh dalam ingatan dia kalau dia itu bisa makan sendiri. Jadi kekuatan motorik halus anak juga nggak akan berkembang, neuron baru juga nggak akan masuk. Seperti itu ya bunda-bunda. Jadi tetap memberi respon dan stimulus pada anak dari bahkan usia 0 tahun sekalipun, harus tetap diberi stimulus atau rangsangan agar syaraf-syaraf dan neuron-neuron anak terus berkembang. Baik teman-teman semua, terima kasih yang telah menonton video ini sampai habis. Hanya ini yang dapat Dendut sampaikan, lebih dan kurangnya Dendut mohon maaf.
Dan jangan lupa buat teman-teman semua yang baru nonton channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa juga komen untuk video berikutnya kita mau buat apa ya. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.